Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu Epid Counseling, di mana pada siang hari ini kita akan membahas pertemuan kedua yaitu tentang epidemiologi dalam kesehatan lingkungan. Epidemiologi kesehatan lingkungan adalah ilmu dan seni yang mempelajari dan menilai atau mengukur dan menganalisis kejadian penyakit, gangguan kesehatan, dan potensi bahaya faktor penyebab, yaitu yang meliputi bahan, kekuatan, kondisi, akibat perubahan keseimbangan lingkungan, serta menilai upaya-upaya pengendaliannya. Nah, ini jelas sekali bahwa pengertian ini sangat erat kaitannya dengan eh, teori John Gordon ya, yang menyatakan bahwa apabila terjadi ketidakseimbangan lingkungan, maka akan terjadi masalah kesehatan, di mana host dan agent akan terganggu. Nah, dari pengertian EPID sendiri, dapat ditarik kesimpulan ada mencakup yaitu penyakit atau status penyakit, kemudian yang kedua frekuensi, yaitu jumlah, kemudian distribusi. Distribusi ini meliputi orangnya, waktunya, maupun tempatnya. Jadi singkat OTW ya. Dan determinan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi eh, terjadinya penyakit tersebut dan metode desain dari penyelidikan epidemiologi tersebut. Nah, komponen penting dalam epidemiologi yang pertama ada frekuensi, yaitu merupakan kuantifikasi atau jumlah status kesehatan, yaitu kondisi status kesehatan yang terekam dalam data time series, ya, yaitu bisa analisis data sekunder sebagai awal pengamatan pada penyakit dalam masyarakat atau populasi. Nah, semisal contoh, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kejadian demam berdarah pada suatu kawasan tertentu. Nah, pastinya kita akan mengecek data di puskesmas, apakah ada peningkatan atau bahkan ada KLB atau bahkan ada kematian. Nah, itulah pentingnya facility base ya, data yang kita cek yaitu data sekunder sebelum kita turun langsung ke lapangan untuk mencari data primer. Kemudian yang kedua yaitu tentang distribusi, yaitu terkait dengan pola penyebaran penyakit dan merumuskan hipotesa tentang kemungkinan faktor penyebabnya, baik itu meliputi orangnya, tempat, dan waktunya. Nah, distribusi ini artinya kita mengetahui penyebaran penyakitnya seperti apa, orangnya, uh, siapa yang dia sasarannya, apakah balita, apakah semua usia, apakah lansia saja. Kemudian yang kedua tempat, di mana yang paling banyak kasus yang terjadi. Kemudian dan waktunya, kapan waktunya, apakah terkait dengan musim, kemudian apakah terjadi sepanjang tahun, apakah juga ada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan pelonjakan kasus suatu penyakit. Selanjutnya yang ketiga yaitu determinan. Determinan adalah faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan baik yang menerangkan frekuensi, penyebaran distribusi maupun penyebab timbulnya masalah kesehatan tersebut. Nah, determinan ini sangat penting untuk kita ketahui agar intervensi atau penanggulangan yang akan kita lakukan terkait epidemiologi ini dapat tepat. Jadi, untuk mengetahui faktor penyebab, pastinya kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, penyelidikan epidemiologi inilah yang tadi sempat saya singgung mengenai metode. Metode yang tepat, maka akan mendapatkan data yang tepat pula. Nah, tujuan dan level counseling yang pertama adalah mengumpulkan fakta dan data. Nah, fakta-fakta tersebut harus diolah menjadi satu data tentang berbagai masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Sehingga epic counseling ini sangat berkaitan dengan pengaruh perubahan kondisi lingkungan. Misalnya DBD. Kita lihat, faktanya terjadi misalnya pada saat musim penghujan. Kemudian faktanya lagi ditunjang dengan angka bebas jentik yang rendah misalnya. Nah, ini sangatlah data-data yang sangat penting untuk menentukan faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat dan penyebab masalah kesehatan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh setelah dilakukan analisa. Nah, data-data yang kita peroleh harus kita analisa, menghubungkan satu sama yang lain. Misalnya, pada saat musim penghujan, itu banyak sekali kejadian DBD. Kita lihat, ternyata memang kalau LCIGT ini banyak muncul banyak
sukanya berkembang biak pada air yang bersih yang tidak terkontaminasi dengan tanah. Maka sangat erat kaitannya ketika hujannya turun banyak, kemudian banyak penampungan, banyak lagi sampah-sampah yang bisa menampung air, maka inilah yang menjadi penyebabnya. Dan yang ketiga, menemukan atau merencanakan pemecahan masalah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Nah, ketika data primer, data sekunder telah kita dapatkan dengan akurat, maka kita akan mudah menemukan pemecahan masalah yang tepat dan akurat. Akurat di sini artinya bagaimana kita efisien ya antara SDM-nya, sumber daya manusia dan tenaganya maupun dananya juga. Nah, level penerapan Epic Casling ada dua, ada pemahaman dan intervensi. Level pemahaman dimulai dari pengamatan yang dilakukan secara ilmiah sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, ini yang dilakukan pada saat kita melakukan penelitian, ya. Nah, kemudian level intervensi itu mengumpulkan informasi empiris yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah kita lakukan penelitian pada level pemahaman, barulah kita susun pada level intervensi berdasarkan faktor penyebab yang menyebabkan suatu kejadian penyakit itu terjadi. Nah, mungkin kalau pada penerapannya Anda sudah melaksanakan PBL ya, PBL 1. Nah, nanti akan ada PBL 2 dan PBL 3. PBL 2-nya di akhirnya itu akan ada intervensi. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa eh, data awal itu sangat penting untuk menentukan intervensi yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, ruang lingkup epidemiologi. Ada 5. Yang pertama, kondisi lingkungan sendiri, yaitu adanya perubahan lingkungan berpengaruh terhadap agen penyebab penyakit. Ya, agen itu bibit penyakit bisa plasmodium, virus, kemudian apalagi mikrofilaria, dan lain sebagainya. Kemudian ada host juga manusia. Nah, ini adanya perubahan kualitas lingkungan ini akan sangat mempengaruhi agen host ya yang sebagai yang sangat berperan dalam kejadian suatu penyakit. Yang kedua adalah variabel epidemiologi. Tadi saya singkat dengan OTW ya, mungkin lebih enak mengingatnya, yaitu orang, tempat, dan waktu. Siapa sasarannya? Siapa populasi yang berisikonya? Kalau kita bicara DBD, berarti populasi berisiko semua umur. Kalau kita bicara mengenai diare, berarti populasi berisikonya adalah anak bayi maupun balita. Nah, kemudian waktunya. Kapan waktunya dan tempatnya di mana itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu penyakit. Penyakit ini dibagi dua, ada yang penyakit infeksi atau penyakit menular dan infeksi dan yang kedua penyakit tidak menular atau PTM. Kalau penyakit infeksi ini kalau kita kaitkan dengan lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi yang buruk, misalnya diare akibat banyaknya sampah, adanya pencemaran limbah dan sebagainya. Kemudian penyakit menahun atau tidak menular ini lingkungan juga sangat mempengaruhi, di mana kualitas lingkungan, perubahan lingkungan yang menurun akan akan menjadi dampak negatif dari aktivitas pembangunan, misalnya pencemaran yang terjadi pada air, tanah, maupun udara, akibat limbah industri, pertanian maupun tetap pertambangan, dan sebagainya, dapat memperburuk keadaan seseorang yang sudah mengalami penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung. Nah, apabila ada pencemaran, dia akan menjadi lebih lebih parah ya, lebih parah karena adanya penyakit-penyakit penyerta lain yang membuat komplikasi dan membuat penyakit PTM itu semakin parah. Yang keempat, ilmu sosial dan perilaku, yaitu perilaku manusianya, dan ini sangat erat hubungannya dengan PHBS ya. PHBS dan hubungannya dengan timbulnya kejadian penyakit. Sekarang kita lihat sedang ada wabah corona. Ini sangat erat kaitan dengan PHBS ya. Ketika PHBS seseorang itu tidak baik, maka banyak tidak hanya memberikan dampak negatif pada dirinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima, ruang lingkup EPIC adalah desain atau metode, yaitu sebagai dasar yang digunakan dalam melakukan analisa untuk menarik kesimpulan baik level pemahaman maupun level intervensi. Misalnya, penggunaan metode statistik, kajian ilmiah, dan penggunaan konsep simpul kesehatan lingkungan. Seperti pertemuan yang lalu sudah sering ya saya jelaskan tentang teori simpul. Ada teori simpul A yaitu sumber, B yaitu media, yang C yaitu biomarker, dan D adalah sebagai dampaknya. Dan metode desain ini sangat penting dalam penyelidikan epidemiologi. Tepatnya suatu desain sangat menentukan keakuratan suatu data. Misalnya desain ada cross sectional, case control. Nah, ini disesuaikan dengan kasus penyakit yang dihadapi. Nah, bagaimana peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit? Yaitu ada 4.
Yang pertama, lingkungan dapat sebagai faktor predisposisi, yaitu faktor kecenderungan. Kemudian yang kedua, lingkungan sebagai penyebab penyakit. Ya, lingkungan sebagai penyebab penyakit, misalnya ada ya pencemaran air, maka orang banyak kena gatal-gatal, diare dan sebagainya. Kemudian lingkungan sebagai media transmisi penyakit. Nah, misalnya udara, adanya asap ya, asap yang tebal, kabut asap, kemudian dia akan ke udara PM10 maupun PM2,5, kemudian orang yang menghirup akan terkena ISPA atau radang paru-paru. Dan terakhir adalah lingkungan sebagai perjalanan suatu penyakit atau faktor penunjang ya, faktor penunjang. Misalnya orangnya sudah sakit, kemudian ditambah lagi, misalnya orang ini udah TB paru, kemudian tambah lagi lingkungannya sedang kabut asap. Nah, ini akan memperparah penyakit paru-parunya. Nah, bagaimana kesehatan lingkungan di Indonesia? Yaitu negara tropis kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian ya. Jadi kita tahu bahwa negara kita negara tropis kepulauan jadi memiliki keuntungan. Di mana temperatur yang panas, masyarakat alergi. Temperatur panas dapat membantu membunuh berbagai kuman penyakit. Contoh aja Mycobacterium tuberculosis. Itu akan mudah sekali mati dalam keadaan yang pencahayaan yang baik, temperatur yang panas. Nah, kemudian masyarakat religi. Masyarakat religi artinya sangat cenderung dengan menjaga perilaku ya, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian adanya pantang-pantangan makanan yang tidak baik. Nah, kerugiannya apa kalau negara seperti kita, Indonesia? Pertama, udara lembab. Nah, ketika udara lembab, maka mikroorganisme akan mudah sekali berkembang biak di udara. Kemudian banyak genangan air. Berarti ini sangat berkaitan dengan dengan vector-borne disease dan sebagainya. Nah, tingkat perhatian terhadap kesehatan lingkungan, pertama ada bear survival, yaitu pengendalian wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman. Jadi, bear survival artinya kita mengendalikan wabah utama dan pengendalian minimal sanitasi makanan dan minuman. Kenapa? Karena sanitasi makanan minuman itu sangat penting. Banyak sekali makanan yang foodborne disease ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan yang kurang sehat. Kedua, control of disease and injury, yaitu pengendalian penyakit endemis, gizi dan luka. Penyakit endemis misalnya ada endemis malaria, kemudian gizi buruk, stunting ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Kemudian efisiensi performan, diet yang bagus, pemeliharaan lingkungannya. Pemeliharaan lingkungan artinya bagaimana lingkungan itu baik sehingga dapat tumbuhlah eh, nutrisi-nutrisi seperti sayuran, tanaman-tanaman yang bergizi baik eh, sehingga memudahkan kita mendapatkan makanan yang bernutrisi bagus. Kemudian comfort ya, kepuasan lingkungan, estetikanya baik, kenyamanan hidup. Kita kalau lingkungan kita segar, nyaman, pemandangannya indah, kita pun akan nyaman ya tinggal. Beda halnya ketika kita tinggal misalnya permukiman kumuh. Kemudian human survival, kelangsungan hidup spesies manusia. Nah, ketika misalnya kita saling menjaga keseimbangan lingkungan, maka survival kehidupan kita akan terjamin kelangsungannya. Nah, bagaimana tingkatan kesehatan lingkungan di dunia? Ya, peningkatan penggunaan bahan B3 ya. Nah, ini yang saya soroti. Saat ini banyak sekali pencemaran bahan berbahaya dan beracun yang sangat menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Kalau dulu sangat sangat jarang ya orang kanker. Nah, sekarang sering sekali kita menemukan orang yang terkena kanker akibat pencemaran bahan berbahaya dan beracun. Nah, contoh pencemaran bahan berbahaya dan beracun, bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, ini merupakan contoh kejadian pencemaran merkuri ya, Minamata di Jepang, tidak buyat di PT MR. Nah, ini bawah merkuri ini menyebabkan kerusakan saraf sehingga orang akan tremor, kemudian kerusakan kulit, dan bahkan meninggal dunia ya kalau kita ini sangat parah sekali. Nah, bagaimana transmisinya? Pertama, sumber emisinya, yaitu penggunaan merkuri pada penambangan emas liar tanpa izin dan dari perusahaan yang menggunakan bahan merkuri untuk proses produksinya. Kemudian merkuri itu terbuang ya, terbuang melalui limbahnya ke air, ke sungai. Kemudian ada juga yang menguap ke udara. Ingat bahwa merkuri dapat menguap ya, bahan logam yang cair yang dapat menguap. Kemudian ada juga yang dibuang ke tanah sehingga tanah pun menjadi tercemar. Kemudian setelah itu manusia akan terpajan dengan merkuri tersebut baik melalui inhalasi, melalui pernafasan, kemudian derma melalui kulit,
dan oral, termakan, baik termakan langsung, terminum langsung maupun dia memakan misalnya ikan yang sudah tercemar dengan merkuri atau kerang-kerang yang sudah tercemar dengan merkuri. Nah, ketika dia udah merkuri itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka kadar merkuri tersebut akan masuk ke dalam dosis internal di sini akan artinya merkuri masuk ke dalam tubuh manusia dan akan menimbulkan efek ketika dia sudah terpajang pada target organ. Dan di mana merkuri itu sendiri target organnya adalah sistem syaraf. Makanya orang kalau terkena merkuri, dia akan tremor, mual, pusing. Jadi sistem saraf yang diserang. Kemudian bagaimana efek biologis? Itu kadar Hg yang menimbulkan efek negatif ya bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi ada respon biologi di mana dia berespon pada organ target, pada sel-sel tubuh kita sehingga dia menimbulkan penurunan fungsi dan kerusakan. Kerusakan fungsi dan struktur, yaitu dalam hal ini adalah sistem syaraf. Sehingga dia akan menimbulkan efek klinisnya, yaitu tremor, mual, pusing, penurunan pemandangan, dan sebagainya yang terkait dengan sistem syaraf. Nah, eh, penjelasan saya tentang efek casing pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kita dapat diskusikan di Google Classroom. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.